Alkitab setahun hari ke-325. Cara berdoa dengan kuasa. Mazmur 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharap pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi saksi terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil dan yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baik ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Perjanjian Lama Yeskiel 40. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia,
Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak demi setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar juga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat. Dan jarak antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta. Dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta, dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta pada sekeliling pintu gerbang itu. Di bagian dalam ada penjendela-jendela dalam bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju utara, dan sungguh ada pintu gerbangnya menghadap ke utara, yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama. 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke pintu ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat. Dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang temboknya dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat. Dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang. Panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir
gambar pohon-pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sebelah sini dan sebelah sana, tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh di sana ada 2 bilik, yaitu di satu samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mesbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu ia mengukur pelataran dalam. Itu suatu 4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mesbah ada di hadapan bait suci. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta, dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Amin.